Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvan Fauzi bersama dua rekan saya, ada Rica Putri Risnata dan Zain Mubarak. Di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait diagnosis COVID-19, di mana metode diagnosisnya yaitu prediksi daerah imunodominan protein nukleokapsid. Nah, di sini ada beberapa outline dalam penjelasan kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kedua ada apa itu protein nukleokapsid atau protein N. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan imunodominan. Dan yang keempat pengembangan metode diagnosis COVID-19. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Baik, seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan masalah yang melanda dunia dan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. COVID-19 pada awalnya ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke beberapa negara. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Pada awal tahun 2020, COVID-19 mulai menjadi pandemik global dan mulai menyebar luas di beberapa negara dengan angka kematian yang terus meningkat. Telah dilaporkan pada tanggal 29 September 2020 bahwa 33 juta lebih kasus infeksi dan 1 juta kematian akibat COVID-19. Namun, sebagian besar orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala atau hanya dengan gejala ringan dapat menularkan COVID-19, sehingga sangat susah untuk dilakukan pencegahan dan diperlukan langkah selanjutnya untuk mengatasi pandemik ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan diagnosis dan screening COVID-19 secara dini pada populasi besar. Oleh karena itu, dilakukan prediksi daerah imunodominan protein nukleoplasmid untuk diagnosis dini SARS-CoV-2 dengan menggunakan studi imunologi untuk mengembangkan antibodi diagnostik SARS-CoV-2 dan analisis bioinformatika yang dapat membantu mengembangkan sistem penangkapan antigen untuk diagnosis dini SARS-CoV-2. Berikut merupakan jurnal yang digunakan sebagai acuan. Selanjutnya, protein nukleokapsid. Protein nukleokapsid virus corona adalah protein struktural yang memerankan peran penting dalam replikasi RNA virus. Nukleokapsid juga berfungsi untuk melindungi virus ketika berada di luar sel inang. Protein nukleokapsid adalah salah satu protein yang diekspresikan secara dominan dengan imunogenisitas tinggi pada tahap awal infeksi. Sehingga pada penelitian DAI tahun 2020, protein N diperkirakan sebagai daerah yang berpotensi sebagai imunodominan antigen diagnostik. Selanjutnya terkait imunodominan. Imunodominan adalah respon imun yang hanya bereaksi terhadap beberapa dari peptida antigenik dari sekian banyak yang dihasilkan. Artinya, meskipun beberapa variasi molekul MHC dan beberapa peptida yang disajikan oleh sel penyaji antigen, respon imun hanya akan didominasi oleh kombinasi spesifik dari keduanya. Imunodominan terbukti baik untuk imunitas yang dimediasi antibodi dan imunitas yang dimediasi sel. Dampak imunodominan adalah imunodominasi di mana epitop imunodominan akan membatasi respon imun terhadap epitop non-dominan. Populasi sel efektor yang reaktif terhadap patogen didominasi oleh sel yang hanya mengenali kelas HMAC yang terikat pada peptida turunan patogen tertentu. Antigen dari patogen tertentu dapat berupa imunogenisitas variabel dengan antigen yang menstimulasi respon terkuat menjadi
yang imunodominan. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan diagnosis COVID-19. Nah, jadi untuk diagnosis COVID-19 dengan metode prediksi daerah imunodominan protein nukleokapsid ini masih sedang dikembangkan untuk saat ini dan belum digunakan secara massal. Nah, di mana pada penelitian DAI 2020 protein N atau protein nukleokapsid dari coronavirus yang ditemukan sebagai daerah imunodominan yaitu ada N229269, ada N349399 dan N405419. Nah, di mana protein N ini dilaporkan sebagai antigen diagnostik yang baik karena imunogenesitas dan kemakmurannya yang tinggi selama infeksi virus corona. Di mana imunogenesitas yang dimaksud adalah respon imun yang diberikan itu cukup tinggi pada protein N ini sehingga dikatakan bisa untuk menjadi metode diagnosis untuk COVID-19. Namun tidak semua daerah pada protein N itu yang dapat digunakan sebagai diagnosis COVID-19 sehingga yang baru ditemukan hanya ada beberapa daerah seperti yang telah disebutkan tadi, ada N229, 269, dan ada N349, 399, dan N405 dan N405, 419. Nah, di mana diagnosis melalui prediksi protein N ini sebelumnya telah dilakukan pada infeksi virus influenza, di mana kita ketahui bahwa infeksi virus influenza itu sedikit mirip baik dari segi gejala dengan COVID-19 sehingga sulit dibedakan. Nah, berdasarkan kemiripan tersebut, diperkirakan COVID-19 juga bisa didiagnosis melalui prediksi daerah imunodominan protein nukleokapsidnya atau protein N-nya. Nah, karena diagnosis melalui prediksi imunodominan tadi masih sedang dikembangkan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa protein nukleokapsid virus corona adalah protein struktural yang memainkan peran penting dalam replikasi RNA virus. Imunodominan itu sendiri merupakan respon imun yang hanya bereaksi terhadap beberapa dari peptida antigenik dari sekian banyak yang dihasilkan. Nah, 3 daerah imunodominan yang telah disebutkan tadi berpotensi dalam diagnosis SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan COVID-19, seperti N229269, N349399, dan N405419, di mana protein N ini mengandung epitop sel B linier dan epitop pengikat MHC kelas 2 murin yang telah diidentifikasi, sehingga dapat digunakan untuk mendiagnosis keberadaan COVID-19. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.